Oke, baik. Ya, baiklah untuk pagi hari ini lanjutan kita yang kemarin ya. Kalau kemarin Ibu dan Bapak hadir, tentunya berlanjut untuk hari ini. Kalau kemarin kita bagaimana menentukan pola asuh anak sampai bagaimana kita menjadi teman bagi anak dan sampai bagaimana kita mencari teman untuk anak. Kalau itu sudah berhasil, maka kita akan menentukan bagaimana menentukan masa depan anak atau bagaimana seseorang itu menentukan masa depannya. Nah, saya biasanya interaktif ya, interaktif. Jadi apa sih masa depan itu? Ayo, boleh dari siapa saja. Hari ini juga masih ada door prize-nya 2 ya, Roro? Iya Bun, masih ada 1 lagi. Oh, 1 lagi. Kemarin 1, hari ini 1 ya? Iya. Oh gitu. Kemarin bukannya 2 kata si Rijal. Iya Bun, kemarin 2, hari ini 2. Maksudnya 1 di hari Sabtu, 1 di hari Minggu gitu. Oh gitu. Oh gitu. Baiklah. Ya, siapa yang bisa? Apa itu masa depan? Yuk. Dari adik-adik mahasiswa juga boleh tuh. Apa tuh masa depan? Kalian punya masa depan? Baiklah. Masa depan. Nih, masa depan. Nah, boleh saja nanti kalian berargumen sendiri, boleh tidak sama dengan yang saya tayangkan ini. Jadi masa depan itu adalah katanya pikiran-pikiran kita yang lalu, pikiran-pikiran kita yang sekarang kita akan menciptakan, kita akan mewujudkan, kita akan tunjukkan secara realita dalam kehidupan nyata. Nah, itu masa depan. Masa depan ini juga katanya adalah kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hasil pikiran kita di masa lalu. Jadi kita punya masa lalu. Jadi kalau kita tidak punya masa lalu atau kita punya masa lalu umpamanya yang suram, yang cemerlang, yang bagaimana, tidak perlu disesali karena masa lalu itu bisa membuat kenyataan dan kita menjadi masa depan yang cemerlang. Kalau kita dulu umpamanya masa lalu kita punya hal-hal yang tidak baik, masa depan kita harus lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hasil pikiran di masa lalu. Dan pikiran-pikiran kita saat ini akan menghasilkan kehidupan di masa depan. Jadi jangan terus melihat masa lalu. Tapi masa lalu itu yang mengantarkan kita ke masa depan. Ya. Nah, masa depan adalah sebuah kemungkinan. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi. Itulah masa depan. Kalau kita mau wujudkannya dengan apa? Dengan segala usaha, dengan segala cara, dengan segala strategi dan kemampuan kita yang ada. Jadi katanya kita sendirilah yang memilih untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata kita. Bukan siapa-siapa. Jadi kalau adik-adik ini ingin masa depannya baik, ingin masa depannya cemerlang, maka wujudkan sendiri. Ya, tidak hanya berangan-angan, tapi wujudkan secara nyata. Itulah masa depan. Nah, katanya masa depan. Masa depan itu Anda yang menentukan sendiri. Jadi masa depan adalah sebuah kemungkinan. Jadi sebuah kemungkinan. Kemungkinan dari masa depan adalah sebanyak pilihan dari respon kita terhadap aksi yang ada. Jadi aksi itu kita jadikan aksi nyata, ya. Angan-angan kita itu, masa lalu kita perbaiki, ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita buat atau kita wujudkan di dalam aksi nyata, itulah masa depan. Ya, jadi tidak hanya berangan-angan, tapi diawali dari angan-angan dan cita-cita. Jadi masa depan di tangan Anda. Masa depan adalah sebuah kemungkinan, Anda sendirilah yang memilih untuk mewujudkannya dalam kehidupan Anda. Jadi bukan siapa-siapa.
Jadi bolehlah didampingi peran serta orang tua apa? Mendorong, menuntun, dan memberikan motivasi seperti yang dikatakan kemarin oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi 3 filosofi yang dari Ki Hajar Dewantara itu diwujudkan oleh orang tua di sini. Itulah masa depan. Nah, peranan orang tua menentukan masa depan anak katanya. Jadi kita sebagai orang tua sangat punya peranan juga untuk menentukan masa depan anak. Orang bijaksana mengharapkan anak yang meningkatkan martabat keluarga. Jadi orang bijaksana mengharapkan anaknya meningkatkan martabat keluarga. Jadi kalau masa depan putra-putri kita itu bagus, cemerlang, itu akan meningkatkan martabat keluarga. Ya. Tapi sebaliknya, anaknya narkoba, anaknya suka menyolong, suka hal-hal yang tidak baik lah, itu akan menjatuhkan martabat keluarga. Jadi mari orang tua, dampingi putra-putri kita, ikutlah berperan dalam menentukan masa depan anak. Dan katanya, mempertahankan martabat keluarga dan tidak mengharapkan anak yang merendahkan martabat keluarga, yang menjadi penghancur keluarga. Jadi anak-anak kita yang ada itu, kita harapkan mereka mengangkat martabat kita, mempertahankan martabat kita sebagai orang tuanya atau keluarga. Itu ya, menurut Khuddaka Nikaya 252. Ini ahli filsafat. Nah, kita sebagai orang tua sering menghadapi permasalahan-permasalahan. Apa masalah yang kita hadapi? Ini hampir rata-rata semua orang tua menghadapi ini. Dari 4 masalah ini mungkin ada 1 atau 2. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi namanya manusia pasti. Apa masalahnya? Oh, anakku sulit diatur. Kenapa anak sulit diatur? Kita kembali lagi kepada pola asuh kemarin. Ya, mungkin saat mereka kecil, ya, kita sudah terbiasa membiarkan anak itu tidak disiplin. Ya, kita membiarkan anak itu hidup semaunya tanpa bimbingan kita. Jadi anakku sulit diatur. Ini permasalahan yang banyak dialami oleh orang tua untuk menentukan masa depan anak. Anakku tidak berbakti. Kenapa anaknya tidak berbakti? Itu juga kembali kepada pola asuh yang kemarin kita sudah laksanakan kemarin ya. Jadi berarti norma-norma agama, norma nilai-nilai norma yang terbaik dalam keluarga itu tidak diterapkan sejak anak itu kecil. Bahkan kemarin saya katakan sejak janin ada di dalam kandungan, kita sudah mulai mengajak mereka positive thinking. Ya, dan mengajak mereka mesra. Anakku semaunya sendiri. Nah, ini juga. Ya, anakku semaunya sendiri. Anakku benci orang tuanya sendiri. Ini semua permasalahan yang sering dialami orang tua dalam menentukan masa depan anak. Nah, boleh nggak anak itu menentukan masa depannya sendiri? Sangat boleh, tapi orang tua tetap mendampinginya. Nah, nih, masa depan. Anak, lingkungan, teman, lingkungan atau teman, orang tua. Jadi, masa depan ini tidak terlepas dari peran orang tua terhadap anak. Jadi anak ini punya masa depan, itu dukungan atau tuntunan orang tua dan arahan orang tua. Dan juga tidak terlepas dari lingkungan atau teman. Lingkungan di mana kita berada itu juga bisa menentukan masa depan anak kita. Teman yang salah juga bisa, teman yang salah, teman yang baik. Nah, kemarin kan bagaimana mencari teman, kemarin juga sudah kita uraikan. Mungkin lanjutan sekarang jadi tidak terlalu sulit untuk hal ini ya. Untuk menentukan masa depan. Nah, katanya cara menentukan masa depan kita ada tujuan. Jadi tentukan tujuanmu katanya. Tentukan dulu tujuan, mau kemana kita? Oh, saya mau jadi guru. Oh, saya mau jadi pengusaha. Oh, saya mau ingin menjadi seorang seniman yang terkenal.
Itu tujuan kita. Tapi tujuan ini tidak bisa hanya kita tuliskan saja seperti itu. Maka kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai hal itu. Ya, motivasi ada dari dalam diri kita sendiri, ada motivasi dari luar. Tapi yang sangat-sangat pengaruh adalah motivasi dari diri sendiri. Motivasi dari luar itu hanya dukungan semata saja. Tapi yang menentukan berhasil apa tidak dari tujuan kita tadi adalah kita sendiri. Ya, jadi motivasi dari diri sendiri. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini, baik adik-adik mahasiswa, baik pun orang tua yang sudah bergabung, bisa mengarahkan putra-putrinya, ditanya dulu, "Mah, saya mau kuliah di sini. Apa tujuan kamu kuliah di situ?" Harus tahu dulu dia. Jadi dia tidak hanya kuliah di situ, tapi tidak tahu tujuan akhir dari dia perkuliahannya itu apa. Nah, itulah nanti masa depannya. Oh, kamu kalau kuliah di sini berarti kamu punya masa depan cemerlang kalau kamu bisa mewujudkannya. Oh, saya sekolah di keguruan. Kenapa? Karena saya ingin jadi guru, Ma, Pak. Baik. Wujudkan tujuan kamu itu. Wujudkan cita-cita kamu itu. Masa depanmu akan cemerlang kalau kamu menjadi guru yang profesional. Maka dia akan belajar menjadi seorang profesional itu kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan. Maka miliki tujuan, miliki motivasi yang kuat. Kenali minat dan bakatmu. Banyak anak-anak sekarang dia sendiri tidak mengenali minat dan bakatnya sendiri. Dia galau. Maka di sini peran orang tua sebagai ikut menentukan masa depan anak di sini. Orang tua juga bisa mengenali minat anaknya, bakat anaknya. Oh, kayaknya kamu mau nggak kalau mama atau papa yang mengarahkan supaya masa depan kamu baik? Supaya kamu punya masa depan. Supaya nanti jika kamu berkeluarga, punya keturunan, kamu tidak akan membuat keturunan kamu atau keluarga kamu itu merana. Nah, minat kamu sebenarnya di sini. Bakat kamu sebenarnya di sini. Kamu bisa masuk di sini sebagai anak nanti yang cemerlang, punya masa depan. Nah, kalau sudah tahu minatnya, maka tingkatkan skill sesuai passionmu atau sesuai kemampuanmu, sesuai yang ada pada dirimu. Ya, jadi skill, apa skill? Skill inilah yang membawa kita ke masa depan. Maka di sekolah sekarang ini menurut Pak Menteri kita juga berikan pembelajaran itu arahnya ke kehidupan, punya kecakapan hidup, yaitu skill. Jadi semua anak punya skill, ya. Jadi tidak semua dia boleh ambil, tapi satu saja, tapi itu betul-betul tajam, betul-betul melangit gitu, meruncing. Inilah yang akan membuat dia nanti hidup bahagia di masa depannya. Apakah anak yang hobinya main basket bisa hidup di masa depan? Kalau dia sebagai ahli main basket, pastinya bisa. Tidak hanya orang yang pandai matematika saja yang bisa hidup. Apakah seorang penari yang profesional bisa hidup? Sangat bisa. Jadi skill ini diasah terus supaya menjadi skill yang membawa masa depan yang cemerlang. Sesuai dengan kemampuan dan bakat anak-anak kita. Pandai membaca tren dan karir masa depan. Nah, sekarang ini kalau di pandemi ini kita membuka kursus datangnya ke rumah kita, itu namanya salah membaca tren. Tapi kalau kita membuka kursus online atau kita membuat makanan online, itu kita membaca tren. Ya. Tapi kalau kita ingin berkumpul tatap muka, wah saya mau bikin tatap muka, saya mau begini dengan ini, itu kita salah tren. Jadi pandailah membaca tren di setiap situasi. Situasi COVID ini, kira-kira masa depan yang cemerlang apa yang bisa kita lakukan? Berarti
Masa depan yang bisa kita lakukan adalah semuanya bernuansa IT atau bernuansa online. Jadi ke seluruh Indonesia bisa kita berkunjung, bisa kita produk-produk kita itu bisa kita kirimkan, bisa kita alirkan. Ya, jadi pandailah membaca tren. Terus jadilah dirimu sendiri, bukan diri orang tuamu, bukan diri temanmu, bukan diri siapa-siapa. Jadi jadilah dirimu. Tapi dalam hidup ini kita harus punya idola. Ya. Saya dulu jadi guru 20 tahun. Jadi saya jadi guru olahraga. Itu peserta didik kita itu, peserta didik saya itu selalu mengatakan, Mem itu inspirator bagi saya. Why? Jadi mulai dari sepatu saya sampai topi saya mengajar, itu diidolakan oleh mereka. Jadi saya menjadi diri saya sendiri, tapi saya pernah juga, kenapa saya seperti ini? Saya punya idola. Jadi saat saya masih jadi guru itu saya ikut pelatihan-pelatihan, ada narasumber saya itu parlente sekali padahal usia beliau itu sudah mendekati 70 tahun. Keren. Begitu dia tampil, wow, pokoknya smart, orang terpesona. Dia inspirator banget bagi kita. Dia jadi inspirasi, memberikan inspirasi ya bagi kami gitu. Terus saya katakan dalam diri saya, kapan saya ya menjadi seperti Bapak itu? Saya harus seperti beliau. Saya mencuri teknik-tekniknya, akhirnya saya kembangkan sendiri. Maka hidup ini harus punya idola. Jadi kalau kita tidak punya idola ya kita juga bisa begitu-begitu saja. Jadi banyak membaca, banyak bergaul, banyak cari orang-orang yang hebat supaya kita terbawa jadi hebat. Ya, tapi tetap kita menjadi diri kita sendiri. Tidak bisa kita menjadi diri orang itu. Ya, nah inilah cara menentukan masa depan. Mudah-mudahan dari ke-6 cara menentukan masa depan ini, kita sebagai orang tua atau adik-adik dari IPB ini sebagai mahasiswa tidak salah mendapatkan atau mencapai masa depan yang cemerlang. Ya. 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 Jadi apa peran orang tua menentukan masa depan anak? Orang tua sangat berperan juga. Orang tua itu mengetahui bakat, minat, dan kemampuan anaknya. Bisa menentukan satu mimpi terbesar anak tersebut. Ya, dengan tadi arahan-arahan tadi. Kalau kita sudah mengetahui bakat minatnya, maka kita bisa menentukan satu mimpi terbesar bagi si anak. Ya, contoh, oh anak ini kayaknya minatnya ke seni, punya kemampuan atau bakat menyanyi. Orang tua punya dana, punya alat, punya akomodasi. Maka anak ini dilatihkan, diberikan pengertian, ayo. Nah, bisa ini menjadi mimpi kenyataan nantinya. Atau orang tua juga harus berdiskusi dengan anak mengenai tujuan mimpi atau cita-cita tersebut. Bagaimana? Kamu tertarik tidak? Kamu punya minat kayaknya di seni tuh, mama bisa lihat. Bakatmu seninya itu, bakatmu di seni suara, tarik suara. Bagaimana? Si anak punya tanggapan, ya. Terus dia merasa, oh ya saya punya kemampuan ya nyanyi ya. Nah orang tua saya juga punya kemampuan dalam hal fasilitas. Nah orang tua menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Ya, menentukan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita itu. Jadi peran orang tua itu juga sangat luar biasa untuk mewujudkan masa depan seorang anak. Ayo orang tua yang ada di sini, mari kita melakukan hal ini supaya putra-putri kita mempunyai masa depan yang
cemerlang dan tetap mengangkat martabat keluarga. Ya, jadi tujuan kita mengetahui bakat, minat, dan kemampuan anak itu adalah dengan mengetahui bakat tadi dan kemampuan tadi, orang tua dapat membantu anak menentukan seperti apa anak ini ke depannya. Ya, bagaimana masa depan ke depannya itu. Ya, menentukan satu mimpi terbesar anak. Katanya setiap anak pasti memiliki mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Namun untuk menentukan masa depan yang terbaik, perlu menentukan satu mimpi terbaik anak. Jadi mimpi-mimpi itu mungkin banyak, tapi wujudkanlah satu mimpi dari mimpi-mimpi yang ada itu. Supaya tidak bingung. Kata teman-teman adik-adik mahasiswa ini dari kemarin, kerja itu ada kerja fokus. Jadi mimpi-mimpi juga ada mimpi-mimpi. Ada mimpi yang fokus. Mimpi yang mana yang kita perlu wujudkan, ya, supaya tidak keblinger katanya ya, kebanyakan jadi maunya ini, akhirnya satu pun tidak tercapai. Tapi boleh banyak mimpi-mimpi, tapi fokus pada satu mimpi. Nah, orang tua berdiskusi dengan anak mengenai tujuan mimpi atau cita-cita tersebut. Nah, apa mimpi atau cita-citamu? Nah, ketika anak menentukan apa yang menjadi cita-citanya, maka orang tua menanyakan tujuan dari cita-cita tersebut sehingga dapat memberikan masukan atau dapat memberikan pendapat untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya, masukannya. Oh, cita-cita kamu seperti ini ya. Oh, kamu mau jadi penyanyi. Berarti masukannya apa? Kamu sebaiknya ikut olah vokal ya, Nak. Karena mama papa tidak terlalu pandai mengajarkan itu. Kalau kamu hanya nyanyi alami saja, nanti kamu tersaingi oleh orang banyak. Maka kamu boleh latihan vokal, cari guru untuk melatihkan itu. Nah, terus apalagi kira-kira? Seperti itu ya. Jadi inilah peran orang tua dalam menentukan masa depan anak juga. Terus bagaimana kita sebagai orang tua menentukan juga finansial kita. Kalau ekonomi kita pas-pasan, ya mungkin anak-anak ini berlatih vokalnya tidak kita harus mencari orang yang mahal dibayar. Atau mungkin bisa saja kita panggil gurunya. Guru seni musiknya, guru seni suara, atau boleh sekarang mungkin ya, kita buka tutorial cara bagaimana vokal kita itu untuk bernyanyi yang baik. Kita bisa download di YouTube. Nah, sekarang mudah sekali, teman-teman, ibu dan bapak sekalian. Mudah sekali apapun yang bisa kita lakukan kalau kita mau belajar. Dan kita memang harus mau belajar IT di zaman IT ini. Ya, tidak ada lagi orang tua mengatakan, waduh saya lucu aja deh di belakang. No, karena kemarin Pak Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan, semua bisa jadi guru, semua rumah menjadi sekolah. Nah, semua rumah adalah sekolah. Jadi sekarang guru adalah orang tua. 70% orang tua sekarang mendampingi dan membimbing putra-putrinya di rumah. Guru merancang materi pembelajaran, merancang penilaian, dan merancang karakter-karakter yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam mereka belajar bersama orang tua di rumah. Nah, kalau dulu kan orang tua itu, guru diberikan 100%, guru dibully, guru disiksa. Ada orang tua menyiksa guru. Sekarang Allah memberikan pencerahan. Hai orang tua, didiklah anakmu di rumah. Nah, itulah orang tua sekarang merasakan bagaimana jerih payahnya seorang guru itu mendidik putra-putri kita selama ini ya. Ternyata mendidik itu tidak mudah. Mengajar tidak mudah, melatih tidak mudah. Tapi lambat laun orang tua menyadari itu, demi masa depan anak, maka ikutlah dalam berpartisipasi
mendidik anak, membimbing anak, dan melatih anak. Sehingga masa depan mereka tercapai dengan baik. Nah, untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Saya ingin kita ini banyaknya berdiskusi. Ya, baik. Saya kembalikan ke Mbak Rara. Silahkan dipandu untuk berdiskusi. Saya ingin banyak berdiskusi pagi hari ini, karena ini sangat bagus untuk menentukan masa depan anak-anak dan orang tua tidak lalai begitu ya. Oke, makasih Bunda. Ya. Bapak dan Ibu, kita udah masuk nih di sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mungkin ada permasalahan, kendala tentang komunikasi, atau mungkin Ya. punya kasus nih untuk anaknya udah mulai kelihatan bakatnya, atau mungkin tapi orang tuanya nggak seneng kayak gitu, atau mungkin orang tuanya pengen mengarahkan tapi anaknya nggak seneng, boleh banget kita sambil diskusi, sambil bertanya. Bapak dan Ibu boleh langsung on mic, atau juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bantu bacakan. Adakah ini Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ayo, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya loh. Nih, ngomongin seputar ini. Aku mau nanya sih Bun, tapi bukan dalam konteks orang tua ya, sudut Iya. pandangnya, tapi lebih ke anak sih. Ayo. Beberapa dari kita mungkin beruntung ya, maksudnya punya orang tua yang mendukung untuk kalau misalnya kita mau A, maksudnya kita menjelaskan kita ingin A, ngambil jurusan A, itu orang tua boleh kayak gitu. Tapi aku banyak melihat temanku bahwa nggak usah jurusan ini karena nanti kerjanya susah kayak gitu. Sebenarnya maksudnya baik, maksudnya secara garis besar dan realistis orang tua maunya anaknya punya suatu pegangan gitu di pekerjaan. Tapi buat anak saat mimpi atau passionnya terpotong, terhalang itu kayak udah jadi suatu apa ya, sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Nah, biasanya gimana sih caranya gitu untuk kita mengkomunikasikannya jadi win-win nih, passionnya dapat dari anak, tapi di masa depannya juga anaknya ini realistis gitu. Soalnya kan kayaknya tren dari Gen Z itu adalah passion nomor satu gitu kan, yang masalahnya belakangan. Sedangkan buat orang tua, oh realistis dulu gitu loh, karena nantinya kan harus kerja kayak gitu. Udah, Rah? Udah. Nah, berarti ini tadi orang tua itu berpikirannya anakku sulit diatur. Padahal mas sebenarnya kan enggak ya. Nah, kembali lagi kita ke sini. Jadi masa depan itu bisa ditentukan oleh si anak sendiri, ya. Tapi boleh juga didukung oleh orang tua. Jadi orang tua ini sekedar memberikan masukan. Karena zamannya anak itu sudah beda dengan zamannya orang tua. Jadi umpamanya tadi Rara mau ke jurusan ini. Terus orang tua melihat, memang kadang orang tua saya juga kadang begitu. Ngapain sih ke jurusan itu? Mama ngelihatnya kayaknya jurusan itu susah dia dapat kerjaan. Nah, itu selalu orang tua seperti itu. Ya, selalu mengatakan cari kerja di situ susah. Nah, sebenarnya kita kuliah di jurusan itu, apalagi zaman now, zaman sekarang ini, itu tidak selalu kita bekerja di jurusan itu. Kita bisa mengembangkan, tapi kita paling tidak sudah punya pengalaman-pengalaman di kampus, pengalaman kita kuliah, kita banyak belajar, kita bisa banyak baca dan lihat tren tadi itu. Walaupun kita di jurusan pertanian, ternyata trennya umpamanya di mana? Dari pertanian itu kita bisa mengelola lagi ya apa yang kita mau capai ke depan, ya. Nah, jadi masa depan kalian itu ada pada kalian. Sekarang kita lihat banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses itu ternyata dia membelot dari fakultas atau jurusan yang diambil waktu dia kuliah. Tidak masalah. Nah, kadang orang tua ketakutan. Nah, itulah kadang orang tua ini terlalu ketakutan
terlalu menuntun anak, terlalu memberikan safety pada anak, sehingga anak ini susah berkembang. Sebenarnya anak kalau udah mahasiswa, biarkan saja dia bebas memilih, bebas menentukan. Kita orang tua hanya menuntun. Ya, kita melihat, mengarahkan saja. Tidak boleh kita masuk terlalu dalam kepada cita-cita ataupun masa depan anak tadi. Tapi kita bisa melihat, oh, dia ternyata memang punya bakat di situ. Jadi memang orang tua itu harus juga memahami bakat anak. Mungkin dulu bakatnya A, tapi dia begitu kuliah, pilih ini aja karena mungkin susah masuk ke sini gitu. Nah, bisa juga di dalam kuliah itu kita menyesuaikan diri. Saya juga dulu tidak kepingin masuk fakultas olahraga. Saya dulu kepinginnya masuk di fakultas hubungan internasional dan sastra Inggris. Dua-duanya itu saya tidak lulus. Akhirnya karena dulu masih perintis 4 dulu IKIP itu, daripada saya enggak ini, jadi masih ada rasanya daripada. Tapi saya di kuliah itu pun adalah kemampuan saya sedikit bisa berolahraga dulu. Olahraga saya dulu senangnya basket. Hanya itu saya pikir kalau di fakultas olahraga basket tiap hari. Ternyata tidak, semua cabang diikuti. Hanya saya ikut di fakultas itu, ikut di perintis 4, lulus. Akhirnya saya menjadi mahasiswa fakultas olahraga. Di situ tidak ada belajar sama sekali yang impian saya tadi itu. Sebagai hubungan internasional saya tidak belajar di situ. Saya bahasa Inggris juga tidak ada. Saya ikut materi di situ. Full semuanya kecabangan. Tapi lama-lama makanya ini lingkungan dan teman itu bisa membuat masa depan kita indah. Karena lingkungan di sini hari-hari berolahraga, hari-hari ini teman-teman saya ganteng-ganteng, cantik-cantik, bugar. Saya pun akhirnya tertarik kuliah di situ. Akhirnya saya minat. Muncullah akhirnya bakat saya yang kecil dulu hanya bakat di basket. Minat saya di olahraga itu juga hanya minat bermain biasa-biasa saja. Minat dan bakat saya akhirnya saya bisa terapkan di sini. Sehingga saya besar seperti sekarang. Saya seperti sekarang ini bukan, makanya teman-teman saya di olahraga itu juga suka bertanya, kok kamu bisa jadi pembicara sih? Dulu kan kamu sepertinya tidak terlalu berani bicara. Nah, akhirnya di kuliah itu saya akhirnya tinggalkan, saya masih pegang basket. Begitu saya jadi guru olahraga, saya buka ekskul sampai saya menciptakan murid-murid saya, ya saya ambil yang tinggi-tinggi, yang cakep-cakep gitu, yang bugar, saya latih. Masih saya melatih basket itu sampai usia saya usia 38 tahun. Karena usia 40 saya pindah menjadi widaiswara. Itu masih berani saya lompat-lompat untuk jump shoot, apa segala macam. Masih saya latih murid-murid saya latih sendiri sampai mereka berprestasi, sampai mereka itu banyak sekali murid-murid saya itu bisa masuk lolos ke fakultas olahraga dengan prestasi. Ya. Dan mereka sekarang punya masa depan yang keren-keren. Itu juga diarahkan oleh orang tua, lingkungan, teman, dan mungkin guru juga. Tadi termasuk guru. Nah, setelah itu tenaga saya udah mengukur tenaga saya, kayaknya saya udah nggak kuat lagi deh di lapangan. Saya beralih. Saya dulu juga punya minat dan bakat senam. Karena dosen pembimbing saya itu adalah ahli ritmik terkenal. Hanya saya menggeluti lagi ritmik itu. Saya mengikuti aerobik. Saya tim dengan Fahmi Fahreji yang sekarang kebetulan dia adik tingkat saya. Akhirnya saya pelatih aerobik. Akhirnya saya kemana-mana dipanggil, saya buat pelatihan-pelatihan, saya ciptakan senam, saya jual itu senam. Akhirnya beralih lagi saya ke senam. Dengan senamlah saya dikenal oleh Dirjen, oleh Menteri Pendidikan. Akhirnya saya ditarik untuk widaiswara. Akhirnya sekarang saya widaiswara, senamnya udah saya tinggalkan. Akhirnya saya sekarang nulis, berbicara di mana-mana. Nah, ternyata banyak yang bisa kita alihkan walaupun tadinya kita berada di titik A. Nah, kalau saya katakan, orang kreatif tidak berdiri di satu titik. Orang kreatif, dia bisa berada di mana-mana, tidak mengalami kesulitan. Maka saya harapkan kalian menjadi orang-orang yang kreatif, supaya masa depan kalian tidak
suram, dan kalau gagal di suatu program tidak langsung lebay, tapi coba lagi program yang berikutnya, coba lagi, terus mencoba, ya. Nah itu Ra. Jadi kalau orang tua mengatakan ada pekerjaan apa di sana, sulit mendapatkan itu, oh jangan, don't worry ma'am, don't worry father, saya bisa menciptakan sesuatu. Kalau sekarang, kalau kata menteri, jangan bertanya apa yang kamu bisa kerjakan di hari esok, tapi malah bertanya apa yang kamu bisa ciptakan untuk orang banyak. Jadi ciptakan pekerjaan untuk orang banyak. Nah, seperti kalian ini, saya punya gagasan ini. Jadi selesai nanti kegiatan ini, saya tidak ingin kalian berhenti di sini. Kalau bisa saya rangkul kalian, yuk kita jual program ini ke orang tua, ganti judulnya parenting. Itu duit, semua itu bisa membantu kalian untuk kuliah. Luar biasa? Ayo dong dijawab, luar biasa? Luar biasa. Luar biasa, Bu Rohma, selamat datang. Ibu Rohma dari mana, Bunda sayang? Dibuka mic-nya, Bun. Masih ditutup mic-nya. Diklik aja sekali yang merah itu. Yang merah ini. Nah, ya. Oke. Nah, boleh kita diskusi, Bundaku sayang. Kemarin nggak ikut ya di dalam pola asuh ya? Iya, mohon maaf kemarin ada urusan. Oke. Dari mana Bu Rohma? Saya Ketua RT 07 RW 03 Pak, Ibu. Oh, Maaf. kemarin Pak Nur Cahyo. Pak Nur Cahyo Pak hari ini hadir nggak ya? Nur Cahyo kayaknya nggak hadir tuh. Oh, gantian ya? Bukan Oke. gantian, emang kemarin Bu. mungkin saya nggak bisa. Oh, begitu. Oke, silakan Bundaku sayang. Iya. Gini Bu, mau tanya nih. Enggak, dari diskusi saya dengan Rara tadi, bagaimana menurut Ibu? Luar biasa Bu. Emang betul, kalau menurut saya juga begitu. Saya sendiri juga mengalami keluarga anak-anak saya. Ada yang dari perawat, ada yang dari kebidanan. Ini yang jadi kebidanan juga kerjanya bukan jadi bidan, tapi lain. Tapi ya alhamdulillah, emang mungkin Allah juga yang menentukan rezeki seseorang. Betul. Tapi dia hengkang dari kebidanan juga emang ada alurnya juga sih. Dia dinas di asuransi. Tapi juga asuransi. Tapi juga yang penting kan tetap punya masa depan kan Bu, tidak pengangguran, tidak menyusahkan. Nah, itu sebenarnya masa depan itu ya membawa dia kehidupan masa depan yang cemerlang, tidak menyusahkan orang tua. Iya. Betul ya. Jadi asuransi pun juga emang di situ rezekinya. Bukan dari perawat aja, bukan dari kebidanan aja, begitu. Tapi kita harus tahu bahwa kebidanan itulah mungkin membuka jalan untuk dia. Betul. Iya. Baik, silahkan apa yang mau ditanyakan Ibu Rohma? Saya rasa nggak ada ya, saya udah cukup, kayaknya udah cukup jelas sekali dari Ibu. Oh begitu, oke, baiklah. Baik, tadi Rara bagaimana penjelasan Bude? Oke Bun, udah nangkep kayak gitu. Sudah nangkap ya, jadi nggak usah galau. Terus laksanakan apa yang ada di pikiran Rara, buktikan dan wujudkan supaya ibu dan bapak di rumah, oh iya benar, nggak salah gitu ya. Jadi tidak hanya menghayal ya Ra. Iya. Oke, baik. Mungkin ada ya dari yang lain lagi, silahkan dari teman-teman mahasiswa juga boleh. Ini orang tua ada berapa ya yang hadir hari ini? Kita ada nih Pak Nur Cahyo. Selamat datang Pak Nur Cahyo. Selamat datang Bu. Saya inginkan dari Pak Nur Cahyo, ini Pak Nur Cahyo ini smart ini. Ayo saya inginkan pertanyaan atau masukan atau apa saja pengalaman-pengalaman. Yuk kita berbagi. Ada Bu Rohma tadi juga. Kalau saya tadi gagasan Ibu untuk menjual program ini Bu, parenting. Mendukung Pak. Mendukung Bu. Ayo karena kita kebetulan kita ikut Pak. Bapak mungkin motornya, saya datang hanya sebagai orang yang cuap-cuapnya.
Keren ini, laku banget ini. Saya tadi malam berpikir, waduh luar biasa nih mahasiswa ini. Ini bisa jadi uang. Jadi nggak perlu kita nyari macam-macam, ini kita jual kemana-mana, bisa. Nanti kita bagusin Betul. lagi. Iya, setuju, Bu. Setuju. Saya setuju banget itu. Karena sekarang media-media cetak kan juga sudah berkurang ya, Bu ya. Mereka banyak bermain di media online. Iya, orang tua banyak tinggal yang nanti galau kan. Sekarang banyak yang galau orang tua tentang anak-anaknya. Nah, ini pas nih. Iya, banyak. Iya. Media online sekarang menjadi istilahnya ujung tombak lah untuk pendidikan segala macamnya. Karena saya juga punya background di media cetak ya, Bu ya. Iya, iya. Saya pernah bekerja juga di majalah Ibu dan Anak, tabloid Ibu dan Anak. Terus pernah bekerja juga di majalah Anakku. Iya. Itu juga di situ antara lain juga membahas salah satunya adalah parenting. Peran orang tua. Peran orang tua, iya. Bagaimana pola asuh anak. Sebetulnya apa yang Ibu sampaikan 2 hari ini sebetulnya buat saya sih sudah pernah mendengar dan mengalami gitu ya, Bu ya. Cuma sekarang kan dikemas menjadi lebih baik lagi sesuai dengan keadaan. Salah satunya adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman, Bu. Iya, iya. Betul. Zona nyaman di sini mungkin maksud saya adalah mungkin kita kuliah di hukum tapi kita nggak harus kerja di bidang hukum. Betul. Jadi nggak harus di situ. Kalau di hukum kan zona nyaman, memang kuliahnya di situ dari kemarin kan begitu ya. Iya. Iya, betul, Bu. Jadi tadi yang Ibu bilang ya kita nggak harus sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajarin. Karena saya pun juga pernah mengalami, background saya orang teknik, Bu. Tapi saya kerja di bidang media cetak, ngurusin wartawan. Akhirnya sekarang saya juga kerja di bidang pertambangan. Keluar semua, Bu, dari keluar semua. Teknik. Malah tidak di zona nyaman yang kuliah didapat itu ya, Pak ya. Ya karena itu ya. Saya coba di sini nggak berhasil. Oh, coba saya ganti ini. Saya punya kemampuan ini. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah kita harus membekali diri kita. Betul. Membekali di sini. Oke, mungkin sekarang sudah banyak media online, sudah banyak seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan. Itu kita nggak boleh takut untuk ikut, nggak boleh kecil hati atau malu untuk ikut. Karena sebetulnya di situ banyak ilmu yang bisa kita dapatkan yang akhirnya berbagai macam ilmu itu bisa kita rangkum sebagai nilai lebih diri kita sendiri. Betul, jadi Pak. Kita bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke situ, itu bukan karena mungkin dari bangku kuliah. Tapi dari pembelajaran di luar, dari seminar, atau apapun itu. Makanya tadi saya sangat setuju Ibu ini bisa dijual, Bu. Iya, program boleh. Nanti kita himpun ini adik-adik mahasiswa IPB ini biar mereka tidak berhenti sampai di sini. Ada dukungan dari Bapak, siapa tahu bisa membantu lagi lebih smart lagi ya Pak Cahyo ya. Iya. Jadi ya bukan kita kejar nilai komersilnya dulu lah, Bu ya. Betul, iya. Adalah akan perlahan-lahan itu ending. Nah, itu endingnya nanti itu. Prosesnya ini yang perlu kita lakukan. Iya. Jadi kita terima kasih nih ke adik-adik mahasiswa nih. Orang-orang pertanian kan ngurusin orang tua kan juga boleh kan? Boleh, jangan pertanian saja diurusin. Oke, Pak Nur Cahyo, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman semua. Nomor telepon Bapak kasih ke mahasiswa, Pak, biar kita selalu ada berkomunikasi. Sudah ada, Bu, di teman-teman itu, Bu. Oh, sudah ada ya. Oke, baik. Kebetulan saya kemarin dapat rezeki, Bu, dari adik-adik kita. Oh, begitu. Luar biasa ya. Saya juga mau dapat rezeki ini dari Mega. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Nur. Baik, mungkin masih ada yang lain. Kalau Bu Putu ini mahasiswa apa orang tua ya?
Mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa. Yang ibu, yang orang tua ini siapa aja nih orang tua nih? Ibu Sulianingsih? Mahasiswa bukan? Orang tua, Bu. Nah, saya mau, boleh nggak Bu Sulianingsih dibuka videonya sebentar? Saya kan juga ingin lihat wajahnya dong, ya. Kalau dulu tidak kenal nama, katanya tidak kenal maka tidak sayang. Ini kan saya juga kepingin lihat wajah ibu. Siapa tahu suatu saat saya Ibu dari Sumur Batu. Iya. Nah, suatu saat saya ke Sumur Batu, ketemu ibu, yang pernah kita ketemu di Kopi Udara gitu. Boleh Ibu? Iya. Ya, apa kira-kira yang mau didiskusikan dengan materi kita? Atau punya masalah Ibu untuk menentukan masa depan anak? Mungkin anaknya begini kok ngelawan ya, bagaimana gitu? Saya juga baru bergabung nih, Bu. Maaf. Oh gitu. Jadi belum ini. Belum nyambung ya? Iya, benar. Iya. Oke. Ya. Ada Bu Sumiati. Bu Sumiati ini juga kayaknya orang tua ya? Halo Bu Sumiati. Oh, belum connect. Ada ini. Pak Raja Munte. Halo. Ya. Halo, ada yang oke, apa yang mau didiskusikan? Ayo di sini tempatnya kita berdiskusi, berbagi pengalaman kah atau bagaimana tentang anak-anak di rumah. Kalau soal anak-anak, Bu, apa namanya? Ya dalam situasi kayak pandemi begini memang ada juga faktor kasihan terhadap anak-anak yang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bermain. Menentukan masa depannya begitu? Ya, artinya apa namanya untuk ke masa depan ya pasti ada pengaruhnya juga lah. Apa namanya? Udah setahun lebih begini tanpa ada solusi. Ya, ke sekolah juga gitu ya, sekolah juga kan. Jadi lebih cenderung ke arah bermain sih jadinya. Larinya ke gadget juga gitu. Jadi nggak ada kelihatan, nggak ada perkembangan ya, nanti mau kemana, karena lumayan juga udah hampir 2 tahun juga ya tidak sekolah, hanya online juga ya setengah hari selesai, habis itu sudah nggak ada pergerakan lagi, jadi kayak seperti mau ngapain gitu ya. Nanti kedepannya juga kan kita belum tahu ini mau sampai kapan seperti ini ya, karena belum ada kejelasan ya, mungkin tahun depan ya mudah-mudahan ya udah bisa normal lagi ya untuk ya itu kan pengaruh ke masa depan anak-anak ya. Kayak kalau sekarang sih cenderung kayak kalau sekolah ya udah sekolah cuman kayak formalitas, tapi kalau misalnya di sekolah itu kan lebih banyak ekskul, kegiatan apa kan kita kan bisa kelihatan. Kalau saat ini hanya belajar online ya karena di rumah jadi nggak terlalu merasa lagi belajar. Nggak maksimal banget gitu ya. Tetap di rumah, cuman dengerin aja gitu. Cenderung ke arah cuma satu arah kan. Kalau sekolah bisa ini terus ada kegiatan ekskul juga dijalankan, jadi kan kelihatan tuh arah anak. Tapi dari sekarang mereka masih SD atau ya SD ya dua-duanya ya. SD ya. Nah, SD kan sudah bisa dikeker ya, sepertinya masa depan anak ini kemana ya, lebih cenderung mereka ini melalui tadi tayangan saya bisa melihat minat dan bakat mereka itu. Jadi mungkin sudah bisa diarahkan, walaupun mungkin di dalam pandemik ini kalau umpamanya wah ini kayaknya ada minatnya di seni, oh bakatnya di seni apa ini, oh dia seninya kayaknya dia bermain ini, main musik. Nah mungkin itu bisa ditingkatkan juga selama pandemik ini. Jadi kita nggak usah terlalu aduh pandemi ini, itu akan membuat mundur juga sebenarnya, tapi kita maksimalkanlah, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, tapi harapan-harapan kita terhadap anak ini tetap kita langsungkan. Jadi kalau dia punya hobi apa sih, bakat apa, mungkin bisa dilanjutkan ya, bisa terus dijalankan ya, atau mungkin anak-anak itu sekarang seperti di sekolah itu kan sekarang ada model project based learning. Nah, si anak ini, pokoknya anak-anak di rumah
dia bisa membuat suatu produk dibantu oleh orang tua. Karena orang tua inilah guru sekarang. Pada saat si anak main musik, adiknya mungkin nyanyi, orang tua memvideoin sejelek apapun itu, katakan good, dan itu masukkan di YouTube. Nanti saudara-saudara kita itu nge-like, itu adalah produk yang terbaik dari anak itu. Mungkin ini bisa menuntun masa depan anak ke depan. Jadi mungkin dia terpesona, terus termotivasi. Oh iya ya, papa aku bagus ya main pianonya atau main organnya bagus. Si adik, suaraku bagus nggak mak? Bagus. Nah ini nanti minat dan bakat mereka ini pada saat kita umpamanya pandemik sudah berlalu atau umpamanya finansial kita cukup, bisa anak ini kita bawa kursus untuk mewujudkan cita-cita mereka. Mungkin itu ya Pak Raja ya. Ya, mungkin itu bisa membantu. Ya. Iya, Yang jadi penting orang mudah-mudahan tuanya bisa betul. belajar dulu jadi guru di rumah. Soalnya yang ada Betul. marah-marah. Iya, memang kan sekarang ini kemarin kalau ikut dari kemarin luar biasa karena ada pola asuh anak, sebagaimana orang tua itu sebagai teman dan bagaimana orang tua mencarikan teman untuk anaknya. Itu Pak Ki Hajar Dewantoro sudah mengatakan bahwa berapa puluh tahun lalu sebenarnya Pak Ki Hajar Dewantoro ini sudah bisa mengkeker ya bahwa itu akan terjadi di dunia ini gitu. Apa dia tulis filosofinya? Semua manusia akan menjadi atau semua orang jadi guru, semua rumah menjadi sekolah. Nah, tempat sekolah. Jadi rumah sekolah. Jadi semua orang tuh jadi guru. Maksudnya orang tua lah sekarang yang menjadi guru. Jangan marah-marah si nyonya di rumah. Jadi carilah metode-metode bagaimana mengajar anak yang mudah. Tanpa marah, tanpa keriting muka begitu ya. Terus rumah kita akan menjadi sekolah. Karena kita keliling sekarang, saya suka sedih. Sekolah yang tadi yang bernuansa internasional begitu megahnya, tidak ada satu murid pun di sana. Yang murid sekarang ada di mana? Ada di rumah. Siapa gurunya? Orang tua, kakak, ataupun nenek, ataupun siapa. Terus peran gurunya apa? Guru yang sebenarnya itu merancang pembelajaran yang menarik atau namanya merancang pembelajaran yang memerdekakan anak. Nah itu memerdekakan anak, tidak mengekang anak. Maka guru menciptakan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kesiapan anak. Oh saya belum siap nih belajar jam segini. Jam berapa kamu siapnya? Jam sekian. Berikan materi itu. Dan sesuai profil-profil mereka. Itu ya luar biasa ya tadi ya Pak Raja, Pak Bu Cahyo sama Bu apa tadi? Bu Sol apa tadi Bu Asna belum bicara ini. Dan Bu Rara tadi ya keren-keren ya bertukar pikiran untuk diskusi dalam acara menentukan masa depan ini memang keren ini. Ayo ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi tentang masa depan? Boleh teman-teman mahasiswa? Atau mungkin Bu Rina? Bu Rina ini kan anak-anaknya keren-keren nih, masuk perguruan tinggi negeri semua ini. Halo Bu Rina. Ya, terima kasih. Ya, Bu Omi, ini yang pagi ini yang memang banyak menentukan ini kita banyak dapat pelajaran yang dapat ini. Tapi saya pribadi ya puji Tuhan kebetulan anak-anak juga ya mungkin kita sebagai orang tua dia lebih mandiri. Kebetulan anak saya 4. Kebetulan 3 orang yang dari IPB, 1 yang paling besar juga tamatan IPB, nomor 2 dari Malang Brawijaya, 2 Rara di IPB juga sama adiknya juga di IPB. Puji semuanya ini berkat daripada Tuhan. Memang pengalaman untuk menentukan bakat anak ini memang dan masa depan anak ini memang waktu anak saya yang nomor 2 itu baru mau tamat SMA, mau masukin universitas. Memang di SMA itu dia
kalau kita lihat hasil nilai-nilai ujian harian gitu, kadang gimana ini bisa nggak? Tapi saya sebagai orang tua, untuk anak-anak biarpun nilai ujiannya dari dulu rendah, saya tidak pernah merendahkan dia. Cuma saya selalu bilang, ini misalkan nilainya 4, temannya berapa? Ada 3, oh masih ada, masih bisa belajar lagi. Jadi nggak pernah membuat dia down dengan nilai yang didapat. Malah sering anak begini, ibu kok nggak pernah marah sih? Kok ibu-ibu saya itu kok nilai anaknya rendah, dia langsung marah-marah ini katanya. Kenapa mesti marah? Kan kalian udah capek belajar. Kan itu pertanggungjawaban kalian. Nah, nanti kan kalian harus mencapai bagaimana biar nilainya lebih tinggi. Itu selalu yang saya bilang. Memang mungkin ya kondisi, terus terang mungkin ibu-ibu yang ada di sini dengan kondisi dari segi umur mungkin beda ya Bu Bunda dengan kondisi kita gitu. Tapi itulah. Untuk anak yang saya yang nomor 2 yang tadinya tamat SMA itu, waktu itu dia minta karena dari nilainya tiba-tiba dia minta mau masuk polisi. Saya mungkin saking kagetnya dan tidak siap untuk masuk itu, ngapain masuk polisi, nggak usah, nggak boleh. Jadi karena bilang nggak boleh itu dia merasa, kok saya nggak boleh katanya. Satu pertimbangan saya waktu itu karena persiapan juga, belum ada pasti nggak dapat gitu. Tapi dengan itu mungkin dia jadi kayaknya kayak patah semangat, tapi dengan itu tetap didorong, ayo ikut mana, ayo tes. Kebetulan puji Tuhan dia dapat tes di Brawijaya, dapat. Nyokapnya Roro lagi curhat katanya. Itu dan dia dapat di Brawijaya di ilmu kelautan, tapi sekarang dia bekerja di asuransi. Jadi benar mungkin ya dalam kondisi pandemi sekarang ini juga kira-kira mana yang bisa diambil itu yang dilakukan biarpun tidak sesuai dengan jurusannya. Dan juga untuk ya anak-anak juga semua ya mahasiswa ya semangat terus, dan seperti yang Bunda Omi ya carilah cita-cita, sesuaikan dengan cita-cita dan jangan terpengaruh dengan lingkungan, dan juga jangan nilai akhirnya dulu. Jadi gimana yang biar kita senang. Kalau dengan kita senang untuk melakukan sesuatu kan pasti hasilnya juga baik. Itu sih. Iya. Terima kasih. Keren ya. Jadi ini salah satu pola asuh orang tua yang bisa mewujudkan yang terbaik bagi putra-putrinya ya. Luar biasa ya. Jadi empatnya masuk negeri, 3 masuk IPB, 1 di Malang ya. Oh ya, Brawijaya. Brawijaya. Nah, saya dulu senang mau ke Brawijaya sebenarnya dulu cita-cita saya. Dapatnya di IKIP Jakarta, tapi nggak apa-apa lah. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu dong bagi yang tadi sudah bertanya ya. Kita pakai aplausnya virtual. Ya, kita beri aplaus. Luar biasa. Waktu kita masih ada ya, Ra? Udah habis, Bun. Udah lewat Udah 15 menit. Iya. Oh, udah lewat 15 menit. Nggak apa-apa. Yang penting bahagia ya. Baiklah. Sebelum saya kembalikan ke Rara, masih ada nggak yang mau bertanya? Atau saya kan datang di sini ingin bicara, kok nggak saya diberi waktu gitu. Ada nggak? Kita beri waktu 5 menit lagi ya, Raya. Nggak apa-apa ya? Boleh, Bun. Boleh ya? Nggak habis kan ininya, Zoom-nya? Enggak. Tenang. Terus nanti tolong kita dibuka semua videonya supaya kita foto ya, Ra. Iya, nanti habis ini kita ada sesi foto bersama. Tapi semuanya buka video ya, biar kelihatan wajahnya ya. Boleh kalau di rumah sama ibu bapak, boleh nongol gitu berapa orang gitu ya. Masih ada yang mau bertanya? Terutama orang tua nih yang baru hadir, umpamanya orang tua hari ini. Ibu Iis, ini orang tua ya, Bu Iis Korea.
Asna belum bertanya, Asna. Iya, Asnah nanti dia kemarin udah habis kayaknya suaranya. Bu Iis? Adakah Bu Iis Koiriah? Iya, Ada yang mau di-share atau bertukar pikiran, kita bertukar pengalaman nih Bu Iis tentang menentukan masa depan anak-anak kita? ya kalau masa depan sih memang tergantung anak pilihannya kemana ya. Kalau orang tua cuma mendukung aja, support aja sih yang terbaik. Oh, jadi Ibu ada nggak pengalamannya kemarin? Anaknya udah umur berapa yang paling besar, Bu? Enggak, baru SMP sih, baru naik kelas 9. Jadi masih jauh sih. Masih jenjangnya masih perjalanannya Iya, masih tapi- jauh juga. Tapi sudah kelihatan kan bakat-bakat dan minatnya dari sekarang itu bisa Ibu dukung dari sekarang atau diberikan pengarahan supaya bakat dan minat yang sudah ada itu bisa dipupuk dari sedini mungkin. Iya, cuma Iya. kalau untuk bakat sih dia masih Belum maksimal ya. belum masih labil, jadi masih berubah pikiran terus jadinya. Oh gitu. Jadi masih belum ada yang fix, belum ada yang benar-benar dia tuh yakin apa gitu yang dipilihnya gitu. Jadi masih berubah pikiran, masih mencoba. Iya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, Mas Rizal mau ngomong nggak nih? Boleh diberikan waktu nih ke Mas Rizal nih. Moderatorku yang ganteng. Ada yang mau di-share pengalamannya? Bagaimana dengan orang tua kemarin waktu Mas Rizal mau masuk IPB? Suaranya masih ditutup. Ya. Iya. Pengalaman waktu awal kuliah ya, Bu, masuk kampus Iya. gitu. Ya, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu saya itu membebaskan saya gitu, Bu. Jadi kayak semacam saya kan dulu waktu masih kecil sampai SMP tinggal di Surabaya bareng sama kakek nenek. Nah, kakek nenek saya itu ya bisa dibilang tidak tahu tentang teknologi gitu, Bu. Nah, terus saya waktu SD itu masuk ke SMP yang terbaik lah di Surabaya waktu itu. Nah, itu juga daftar online kan, daftar sendiri. Terus habis SMP baru waktu sekolah SMA saya pindah ke Jakarta, tinggal bersama keluarga. Nah, kalau Bapak dan Ibu saya itu lebih mendukung, arah mendukungnya itu hal-hal yang sifatnya umum, belum ke teknis kayak semacam mengajarkan matematika secara langsung atau mengajarkan mata pelajarannya, tapi mendukungnya itu memberikan support semacam kalau kamu mau kuliah di sini nanti saya dukung gitu intinya. Terus saya suka ngomong kalau ketemu gitu suka ngomong selalu berdoa gitu Ibu katanya. Selalu berdoa apapun yang kamu mau nanti Ibu selalu dukung apapun bidangnya. Jadi ya saya sendiri kayak nyaman aja Bu, meskipun Bapak dan Ibu saya itu jauh dari kata tahu tentang teknologi gitu ya, tentang pendaftaran maupun tentang perkuliahan juga Bapak dan Ibu saya itu masih belum benar-benar paham gitu. Intinya mendukung gitu. Mendukung. Luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus dulu dong untuk Rizal atau kasih jempol aja ya untuk Rizal ya. Keren. Baik. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akhiri sesi diskusi kita untuk siang hari ini. Dari kemarin sampai hari ini kita sudah lakukan untuk adik-adik mahasiswa yang smart, yang hebat-hebat dan luar biasa. Silahkan kalian kembangkan bakat-bakat kalian ini, ya. Terus lakukan hal-hal yang terbaik supaya banyak orang yang mencontoh. Ternyata mahasiswa itu bisa apa saja, ya. Bisa hal yang terbaik, tidak ikut-ikutan tawuran, tidak macam-macam. Lebih baik memang seperti ini daripada kalian ikut di jalan sana nggak ada nilai apa-apanya. Ya,
Terima kasih adik-adik IPB yang sudah mempercayai saya sebagai narasumber kalian selama 2 hari ini, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan betul-betul sesuai dengan harapan kalian, dan juga untuk Ibu dan Bapak dari RW Sumur Batu seluruhnya. Terima kasih Pak Nur Cahyo, terus Ibu Rohma, Ibu Sumiati tadi juga ya. Nah, semuanya lah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari Sumur Batu, semoga menjadi orang tua yang dibanggakan oleh putra-putri kita. Terus semoga menjadi orang tua, jadi motivator dan inspirator bagi putra-putri kita. Ya, karena orang tua zaman now, seperti tadi Rizal katakan, walaupun tidak bisa IT, mulailah ber-IT sedikit-sedikit ya, karena memang ibu dan bapak ini kan jadi guru di rumah putra-putrinya. Jangan pernah mengeluh. Orang yang mengeluh adalah orang yang merugi. Mari kita tetap satukan hati, tetap berpenguatan dan berpengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya sehat walafiat dan kita terus berkarya